Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa hal tentang kewarganegaraan yang pastinya yaitu negara Indonesia. Saya sendiri di sini bernama Kolbun Datul Zikrullah yang akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait kewarganegaraan. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasannya kewarganegaraan merujuk pada status hukum dan politik dari seseorang sebagai anggota dari suatu negara ataupun bangsa tertentu. Status ini memberikan hak-hak dan kewajiban kepada individu yang diakui sebagai warga negara oleh negara. Kewarganegaraan menentukan hubungan antara individu dan negara, memberikan kerangka hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan menetapkan hak-hak serta tanggung jawab yang dimiliki oleh warga negara. Ada beberapa poin utama pada kewarganegaraan, khususnya adalah kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah hak dan kebebasan. Yang kedua adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, perlindungan hukum oleh warga negara. 4. Ikatan identitas dan kultural. Dan yang terakhir adalah proses pemberian kewarganegaraan. Pertanyaannya, apa saja hak yang didapatkan menjadi kewarganegaraan negara Indonesia? Pastinya semua negara-negara di dunia ini memiliki aturan-aturan dan sikap bagi kewargaan negaranya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan ada beberapa poin terkait hak-hak yang akan didapatkan oleh rakyat apabila berkewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, hak untuk hidup dan keamanan. Sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak untuk hidup dan keamanan secara pribadi. Mereka dilindungi dari ancaman ataupun tindakan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara tidak hanya harus berpatokan pada pihak keamanan, baik itu dari TNI, Polri maupun polisi maupun security dan orang-orang yang menjaga keamanan. Akan tetapi kita sebagai warga negara berhak menyediakan keamanan, mau baik itu kita melindungi keluarga, masyarakat maupun barang pribadi kita yang harus diri kita sendiri jaga. Oleh karena itu, hati-hati dalam hal berkegiatan, apalagi jauhi segala sesuatu yang dirasa akan mengandung beberapa permasalahan. Karena itulah kita sebagai manusia lakukan yang terbaik dan jauhi apa yang sudah dilarang. Yang kedua yaitu hak-hak untuk menyatakan pendapat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk memiliki pendapat dan menyatakan pendapat secara bebas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat maupun kita menyerukan kebaikan maupun kita harus mencegah dari keburukan, dan juga kita berhak menyampaikan pendapat apabila kita sebagai negara demokrasi memiliki pemimpin-pemimpin yang kurang amanah, sehingga kita harus menyampaikan agar pemimpin-pemimpin kita bisa lebih baik lagi dalam hal memberikan
kebijakan yang sudah ditetapkan. Karena itu, sebagai pemimpin-pemimpin negara, pastinya tidak boleh membungkam maupun tidak mendengar hak-hak aspirasi dari masyarakat, karena hak-hak tersebut sudah tertuang di undang-undang agar rakyat boleh menyatakan pendapatnya secara individu maupun organisasi. Yang ketiga, yaitu hak untuk beragama dan beribadah. Sebagai warga negara Indonesia, memiliki kebebasan untuk memilih dan mengamalkan agama ataupun kepercayaan mereka serta beribadah sesuai dengan keyakinan pribadi. Karena itulah Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika. Dari negara kita ada beberapa suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus saling menyokong, jangan ada kekerasan dari berbagai pihak, jangan ada mempercayai isu-isu yang bisa mencederai maupun memisahkan kita untuk terjadinya lagi perpecahan. Karena itu mari kita dukung satu sama lain. Kita apalagi dalam ajaran Islam sangat ditekankan bahwasanya toleransi itu penting, agar kita sebagai makhluk sosial bisa selalu hidup berdampingan. Walaupun kita berbeda-beda agama, beda-beda pendapat, tapi kita harus satu karena kita adalah Indonesia. Yang keempat, hak untuk pendidikan. Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara tanpa diskriminasi. Apalagi pada zaman sekarang banyak pendidikan-pendidikan yang sudah difasilitasi oleh negara. Bahkan pada ajang SD, SMP, SMA atau SMK maupun perkuliahan sekarang sudah banyak beasiswa-beasiswa yang sudah diberikan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kita sebagai rakyat harus bisa pandai-pandai mencari informasi untuk kepentingan diri kita sendiri sehingga kita semua bisa memiliki pendidikan yang lebih baik. Karena itu kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi generasi muda, jangan sampai pantang menyerah. Kita harus bisa semangat apapun itu dalam hal pendidikan. Seperti halnya pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Agar ilmu itu sangat penting baik dari kehidupan. Dan juga pesan dari saya untuk teman-teman yang melihat ataupun merasakan pendidikan, fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, apabila kurang berkenaan maupun kurang dalam hal atribut ataupun tempat-tempat yang kurang pantas untuk ada di tempat pendidikan, kita bisa lapor kepada pihak terkait agar para pejabat-pejabat negara bisa melihat apa saja kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kelima, yaitu hak untuk kesehatan. Sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berhak mendapatkan perlindungan dalam hal kesehatan. Kesehatan pada zaman sekarang banyak, entah itu BPJS gratis, walaupun ada beberapa yang diminta iuran, tapi banyak juga para kaum yang kurang mampu diberikan BPJS gratis. Karena itulah kesehatan itu penting bagi rakyat, dan karena itu pejabat negara wajib hukumnya memberikan kesehatan bagi rakyatnya. Jangankan kesehatan, baik itu sandang, pangan, pokok dan lain sebagainya, beras, bahan baku utama, seharusnya pemerintah bisa memberikan efek, baik itu murah dalam hal sembako maupun lain sebagainya, agar kita sebagai rakyat tenang
dalam menjalankan kehidupan. Yang keenam yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagai warga negara Indonesia, kita memilih hak untuk memilih dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan juga kita berhak memilih untuk dan juga dipilih sebagai wakil rakyat ataupun pejabat publik. Saya tekankan untuk teman-teman pemuda-pemuda generasi muda Indonesia ini, pilihlah pemimpin yang sesuai ideologi teman-teman. Jangan ada paksaan dari pihak luar manapun. Pilih pemimpin yang paham akan negara ini. Pilih pemimpin yang bisa memberikan solusi bagi negara ini, karena kita generasi muda adalah aset dari bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan untuk teman-teman, karena saya juga termasuk anggota dari Bawaslu, menghimbau, maupun dari KPU menghimbau, mengingatkan, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 teman-teman harus memilih dari 5 pilihan, yaitu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD, ke Provinsi, DPRD Kota. Jangan sampai hak-hak teman-teman tersebut tidak digunakan, karena apabila tidak digunakan, niscaya pasti suara teman-teman bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, jaga suara dari kita sendiri, jaga suara-suara dari masyarakat sekitar, agar kita semua tentram dalam hal pemilihan umum. Yang ketujuh, ada hak untuk asosiasi dan berkumpul. Sebagai warga negara Indonesia, berhak membentuk asosiasi ataupun kelompok, serta berhak dengan berkumpul dan berserikat sesuai dengan undang-undang. Karena itu, di Indonesia ini banyak berbagai organisasi, partai politik, dan lain sebagainya. Entah itu menunjang dari segi hal kepentingan negara maupun dari segi hal kreativitas masyarakat. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya maksimalkan untuk mengikuti hal-hal kelompok yang baik. Akan tetapi apabila ada kelompok-kelompok yang tidak baik, yang berbuat yang tidak semena-mena, tinggalkan, jauhkan. Kalau bisa, ingatkan bahwasannya sesuatu hal itu tidak baik. Yang kedelapan, ada hak untuk perlindungan hukum. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil, serta hak untuk keadilan di depan hukum. Kita sebagai warga Indonesia, apabila tersandung kasus, kita wajib meminta perlindungan hukum, baik itu kita menyewa lawyer maupun kita berdiskusi dengan pihak keamanan yang sudah ditugaskan oleh negara. Karena kita sebagai rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari hukum negara Indonesia. Yang kesembilan, ada hak untuk kerja yang layak. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Karena itu, ada undang-undang yang sudah mengatur dari segi kinerja dan kelayakan kerja yang ada. Karena pada saat ini sudah banyak pemerintah menghimbau dan juga sudah banyak para industri perusahaan yang sudah menerapkan untuk kerja sesuai dengan batas aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Akan tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun industri yang melakukan kecurangan agar pemasukannya bisa meningkat, akan tetapi pengeluarannya tetap dengan menerapkan sistem lembur pada karyawannya agar bisa kerja
tidak sesuai jam operasional yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, apabila teman-teman mengalami ataupun melihat hal-hal seperti itu, maka segera laporkan, karena kita sebagai warga negara berhak dan layak untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai, baik dari segi pekerjaan dan juga untuk kita sebagai rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya, kita wajib memilih untuk pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi agar investor yang ada dari luar negeri bisa ke Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Akan tetapi di balik itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa bersyukur dan juga harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan pekerjaan yang layak. Yang ke-10, ada hak untuk kewarganegaraan. Sebagai negara Indonesia, kita memiliki hak untuk memegang dan menikmati kewarganegaraan Indonesia, serta hak untuk tidak diberikan kewarganegaraan ganda jika tidak diizinkan oleh undang-undang. Semua rakyat, semua manusia yang ada di dunia ini pastinya dilarang untuk memiliki kewarganegaraan ganda, karena akan terjadi perselisihan maupun ketidakakurat dan tidak pantas bagi kita sebagai manusia memiliki menganut dua aturan yang berbeda-beda. Dan juga kita sebagai warga Indonesia, kita harus bangga akan nikmatnya tinggal di Indonesia, nikmatnya alam yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia bisa termasuk negara terkaya di dunia apabila kita dan pemerintah bisa memaksimalkan hasil bumi yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi untuk sampai saat ini, Indonesia masih sering dibodohi maupun dilakukan penyalahgunaan maupun itu korupsi dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadikan negara kita ini tidak maju-maju dan berkembang seperti halnya negara-negara tetangga Singapura maupun Malaysia. Dan yang terakhir ada hak untuk informasi. Sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta memiliki hak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan jangan lupa, kita sebagai warga negara Indonesia jangan terlalu percaya akan hoax penyebar berita-berita bohong yang ada di sosial media maupun di televisi, di koran, majalah dan lain sebagainya. Karena penyebaran hoax itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu bisa merusak moral bangsa apabila itu terus dilakukan. Hak-hak dari kewarganegaraan ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia. Perlu diingat bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat diubah ataupun dilengkapi oleh amandemen konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Demikian dari saya. Ini adalah pemaparan terkait dari kewarganegaraan Indonesia. Maju terus Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, jaya selalu Indonesia. Terima kasih.